Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Marcellius Krisnantoro Pratama dengan NIM 23020119131300076 dari kelas Teknologi Pangan B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu teknik isolasi dan sanitasi. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke teknik isolasi. Nah, di teknik isolasi ini memiliki prinsip, yaitu dipisahkannya mikroba dari lingkungan alam menuju tempat media buatan yang telah kita buat, dan disitulah ditumbuhkan atau dikembangbiakan kembali. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke metodenya. Di metodenya pertama-tama kita harus menyiapkan cawan Petri tersebut dalam peta kuadran. Dibuat peta kuadran di balik cawan Petri tersebut dengan spidol marker. Setelah itu, medium PCA baru bisa dituangkan ke cawan Petri tersebut, tentunya di dekat bunsen, lalu diratakan dengan membentuk angka 8, lalu didiamkan agar sedikit memadat. Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan sampelnya, dalam hal ini kapang roti. Dari sampel lingkungan kapang roti tersebut diambil dengan jarum Ose, lalu bisa digoreskan menuju ke cawan Petrinya. Pertama dimulai dari dari kuadran 1. Dari kuadran 1 digores secara zigzag, lalu di stop, lalu dipijarkan jarum Ose-nya, lalu didinginkan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan kedua, dipijarkan, didinginkan, lalu goreskan kembali ketiga dan keempat. Berulang ketiga dan keempat seperti itu. Selanjutnya kita memasuki ke tahap inkubasi, yaitu ditutup dengan cawan lagi, dilapisi dengan plastic wrap. Selanjutnya diinkubasi selama 14 hari dengan suhu 25 derajat dan dihitung pada hari ke-2, 6, 10, dan 14. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasilnya nih. Nah, di dalam hasil ini kita bisa melihat bahwa setiap hari mikroba itu terus bertumbuh akibat nutrisi yang dimiliki oleh medium tersebut. Nah, bisa dilihat, namun pada akhirnya mikroba berkurang begitu. Nah, berkurang tersebut bisa jadi dikarenakan oleh bergabungnya mikroba-mikroba yang tumbuh karena semakin banyak, dan akhirnya terhitung menjadi satu koloni karena terlalu berdekatan begitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas ke teknis. Nah, metode yang kita gunakan dalam gores ini adalah metode goresan kuadran. Terutama nih 4 kuadran. Kenapa 4 kuadran? Hal ini dikarenakan bertujuan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan baik nih. Karena dari 1 itu ramai, banyak mikrobanya. Lalu kedua mulai tipis, dilanjutkan ketiga sudah sedikit, dan keempat harapannya sudah bisa mendapatkan koloni tunggal. Nah, selanjutnya dalam penggoresan tersebut kita juga menggunakan zigzag. Metode zigzag ini digunakan agar setiap kuadrannya dapat ditumbuhi mikroba secara merata. Ini juga bisa mencegah penumpukan nih di satu bagian tertentu. Nah, selanjutnya nih pada saat penggoresan ini juga menggunakan jarum Ose. Gunanya jarum Ose ini apa? Jarum Ose ini digunakan sudah mulai standar gitu untuk digunakan inokulasi atau tempat untuk jarum untuk memindahkan dari tempat lingkungan aslinya ke tempat pengembangbiakannya begitu. Nah, dalam tahapan pemindahannya juga pemijaran ya, dilakukan pemijaran tersebut dilakukan supaya menjaga kesterilan dari jarum Ose-nya, karena akan digunakan untuk dari kuadran 1 ke kuadran 2 tuh harus tetap steril supaya mengetahui tidak ada penambahan apapun gitu mikrobanya. Jadi dari 1 digores, lalu lanjut lagi kedua supaya tidak ada penambahan ataupun pengurangan dan sebagainya. Nah, kenapa jarum yang telah dipijarkan itu dikibaskan dulu sampai dingin agar jamurnya tidak mati begitu karena terkena panas, jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mikroba yang itu dapat tumbuh karena menggunakan medium PCA. Kenapa medium PCA ini digunakan? Karena pada pertumbuhannya medium PCA ini efektif untuk menumbuhkan jamur tersebut di cawan tersebut karena mengandung nutrisi yang sangat banyak, yaitu ada enzim casein hidrolisase, ada ekstrak yeast, dan ada dextrose-nya gitu. Setelah itu pada saat penuangan mediumnya tersebut harus didekatkan menuju bunsen. Nah, didekatkan bunsen ini supaya tidak terjadi kontaminasi dari udara sekitarnya begitu, tidak ikut masuk, jadi kontaminasi yang akan mempengaruhi perhitungan. Nah, setelah itu pada inkubasi itu akan diberikan plastic wrap. Kenapa plastic wrap ini diberikan? Ini agar meminimalisir kontak sampel dengan udara luar yang akan mengganggu pertumbuhan mikroba saat inkubasinya. Nah, pada saat inkubasi ini juga kita menggunakan suhu sebesar 25 derajat.
Kenapa 25 derajat? Hal ini dikarenakan pada suhu tersebut mikroba itu dapat tumbuh dengan optimal gitu. Nah, lalu kenapa 14 hari? Dan 14 hari ini kita membuat 14 hari karena pada saat 14 hari harapannya jamur sudah dapat bertumbuh dengan jelas dan banyak, sehingga dapat dihitung dengan sangat jelas dan dilihat. Setelah itu belum memasuki fase turun. Kelebihan dan kekurangan metode ini, pertama kelebihannya itu dapat memperlihatkan koloni-koloni tunggal yang menyebar yang dapat dilihat dengan mudah begitu koloninya. Namun kekurangannya, kita harus memiliki keterampilan yang jeli dalam melakukan penggoresannya, harus teliti dan sebagainya supaya tidak nanti hasilnya tidak, koloni tunggalnya akan bergabung jadi satu karena berdekatan begitu. Nah, berikut adalah foto pembanding hasil yang telah kami buat dengan pembanding dari jurnal. Nah, dapat disimpulkan pada teknik isolasi ini adalah bahwa mikroorganisme pada setiap kuadran akan berbeda dan akan semakin mengecil. Pada kuadran 4 akan membentuk koloni tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Pada prinsipnya, personal hygiene dan sanitasi ini adalah mengetahui asal cemarannya entah dari tubuh seseorang ataupun dari lingkungan yang dapat mengkontaminasi bahan pangan tersebut. Nah, persamaannya apa sih antara kedua hal tersebut? Yaitu sama-sama untuk menghindari kontaminasi dari mikroba tersebut. Bagaimana menghindari agar konsumen itu benar-benar steril gitu untuk memakannya. Nah, namun perbedaannya apa sih? Hygiene itu lebih memfokuskan kepada diri perseorangan, kebersihan perseorangan, sementara sanitasi adalah menitik beratkan pada sektor lingkungan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia ataupun bahan pangan yang akan diproduksi. Penerapannya pada industri pangan ini benar-benar sangat krusial ya, karena bagaimanapun kita harus menyediakan bahan pangan yang benar-benar steril dari kontaminasi. Kebersihannya harus dijaga dari seseorang ataupun dari alat lingkungan sekitar. Nah, mungkin kita langsung masuk ke metodenya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal hygiene, di mana kita menempelkan 3 jari pada medium, lalu memakai kuku dan rambut untuk yang nanti dimasukkan ke aquades, lalu nanti bisa ditumbuhkan nih sampelnya pada cawan Petri. Selanjutnya terdapat swab stick, di mana permukaan meja pada handle diusap, lalu hasilnya bisa di aquades terlebih dahulu, lalu bisa dimasukkan ke cawan Petri. Selanjutnya yang ketiga terdapat suhu ya, di mana ini mediumnya pada bunsen langsung diturunkan langsung direct air contact begitu, supaya nanti bakterinya apakah ada yang terbawa atau tidak. Ketiga-tiganya diinkubasi 24 jam selama 24 jam pada suhu 37 derajat. Nah, kita bisa lihat pada tabel di mana personal hygiene memiliki ya, setiapnya memiliki jumlah mikroba yang sangat banyak. Berikut juga dengan swab test juga terdapat mikroba dan juga terdapat mikroba pada dekat dengan bunsen. Nah, saya akan menjelaskan ke daerah teknis terlebih dahulu. Nah, medium PCA di sini bisa digunakan ya seperti yang tadi saya bilang karena memiliki kandungan yang sangat banyak. Terdapat kansen hidrolisate, ekstrak yeast, dan dextrose. Nah, selanjutnya penggunaan alkohol nih. Penggunaan alkohol di sini tentunya pada yang jari manusia tadi untuk mendenaturasi protein yang terdapat pada mikroorganisme. Nah, jadi di sini tujuannya memang memfokuskan untuk menghancurkan mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme. Nah, lalu ada pada saat swab stick. Di sini swab stick ini merupakan alat yang biasa digunakan ya untuk lidi kapas ya, itu sejenis lidi kapas yang digunakan untuk mengambil sampel bakteri pada sela-sela atau permukaan objek yang selanjutnya nanti bisa ditanam di media dan diidentifikasi lebih lanjut. Selanjutnya terdapat direct air contact ya. Tujuannya direct air contact ini adalah membiarkan penuangan media PCA ini tanpa bunsen dan dengan bunsen gitu, sehingga mikrobanya bisa diketahui nih pada udara, bisa ikut jatuh kalaupun memang ada, lalu langsung ke media PCA dan bisa langsung tumbuh. Selanjutnya pada saat direct air contact ini juga didekatkan dengan bunsen. Kenapa? Disinilah peran bunsen ya, bagaimana mencegah terjadinya kontaminasi. Apakah tidak? Nah, namun tadi terbukti bahwa memang didekatkan dengan bunsen bisa meminimalisir kontaminasi. Selanjutnya terdapat nih sampel. Kenapa nih tidak saat medium panas sampel tidak langsung dimasukkan? Hal tersebut karena berdampak pada akan mati begitu mikrobanya yang akan ditanam begitu. Lalu saya akan masuk ke dalam mikroba, jenis-jenis mikroba. Nah, jenis mikroba ini pada udara bebas itu berbagai macam jenis. Itu dapat bisa berubah bakteri, jamur, dan virus yang dapat tersimpan di debu ataupun kotoran bioaerosol gitu. Nah,
Bakteri apa aja sih yang pada kuku? Bakterinya salah satunya adalah Staphylococcus. Staphylococcus ini adalah bakteri yang biasanya pada tangan akibat perilaku kotor ataupun yang memiliki kuku panjang dan jarang mencuci tangan begitu. Staphylococcus akan menempel pada bagian tersebut. Lalu pada rambut itu biasanya terdapat Actinomycetes dan Legionella. Bakteri tersebut biasanya terbawa pada debu dan kotoran yang terdapat pada lingkungan yang bisa langsung menempel pada rambut manusia. Sementara pada gagang pintu itu terdapat bakteri Bacillus, lalu ada Salmonella dan Staphylococcus. Biasanya bakteri-bakteri tersebut berasal dari tangan karena terjadi sering kontak yang dipakai sehari-hari, sehingga menjadi perantara bakteri berpindah tempat dari asal habitatnya menuju tempat lainnya. Nah, dampaknya bagi kesehatan itu apa? Salah satunya saya ambil contoh adalah Staphylococcus, di mana Staphylococcus ini dapat menyebabkan keracunan nih ketika dikonsumsi berbarengan dengan makanan. Selanjutnya terdapat Salmonella juga yang di mana bakteri tersebut dapat menyebabkan demam tifoid yang menular. Dapat disimpulkan pada percobaan ini bahwa terdapat banyak mikroorganisme pada tubuh praktikan maupun pada lingkungan kerja yang dapat mengkontaminasi bahan pangan. Nah, mungkin segitu dulu cukup penjelasan dari saya mengenai kedua materi yaitu teknik isolasi dan sanitasi. Terima kasih. Salam.